selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lutfi Biliasati. Di sini saya sebagai moderator kelompok 5. Baik, kepada kelompok 5 saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang HIV/AIDS. Definisi HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency virus adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS. HIV termasuk keluarga virus retro, yaitu virus yang memasukkan materi genetiknya ke dalam sel tuan rumah ketika melakukan cara infeksi dengan cara yang berbeda atau retro, yaitu dari RNA menjadi DNA yang kemudian menyatu dalam DNA sel tuan rumah membentuk provirus dan kemudian melakukan replikasi. Penyebab HIV/AIDS. Penyebab AIDS adalah sejenis virus yang tergolong retrovirus yang disebut Human Immunodeficiency virus atau HIV. Virus ini pertama kali diisolasi oleh Montagnier dan kawan-kawan di Prancis pada tahun 1983 dengan nama Lymphadenopathy Associated Virus atau LAV. Sedangkan Gallo di Amerika Serikat pada tahun 1994 mengisolasi HIV. Kemudian atas kesepakatan internasional pada tahun 1986 nama virus dirubah menjadi HIV. Tanda dan gejala HIV/AIDS. Yang pertama adalah lelah dan lesu, yang kedua berat badan menurun secara drastis, yang ketiga demam yang sering dan berkeringat di waktu malam, yang keempat mencret dan kurang nafsu makan, yang kelima bercak-bercak putih di lidah dan di dalam mulut, yang keenam pembekakan leher dan lipatan paha, yang ketujuh radang paru-paru. Cara penularannya, HIV ditularkan atau disebarkan melalui hubungan sosial yang biasa seperti jabatan tangan, bersentuhan, berciuman biasa, berpelukan, penggunaan peralatan makan dan minum, gigitan nyamuk, kolam renang, penggunaan kamar mandi atau WC yang sama atau tinggal serumah bersama orang HIV. Kita masuk dalam cara pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama, itu hindarkan hubungan seksual di luar nikah. Usahakan hanya berhubungan dengan satu orang, pasangan seksual tidak berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, pergunakan kondom bagi beresiko tinggi apabila melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, itu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata mengandung virus, hendaknya jangan hamil karena akan memindahkan virus AIDS pada janinnya. Yang keempat, kelompok risiko tinggi dianjurkan untuk menjadi donor darah. Yang kelima, penggunaan jarum suntik dan alat lainnya, burung, akupuntur, tato, dan gigi. Kita masuk dalam cara pengobatan, yaitu apabila pasien sudah dipastikan menderita penyakit HIV atau AIDS, dokter kemudian akan memberikan penanganan medis. Memang penyakit HIV adalah kondisi yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Akan tetapi, dokter akan memberikan antiretroviral yaitu atau ARV sebagai langkah pengobatan HIV dan AIDS. Yaitu obat ARV tersebut bertujuan untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang saya membuka 3 pertanyaan. Dipersilakan buat audiens memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Saya persilakan. Baik, atas kesempatan yang diberikan kepada saya ingin bertanya. Bagaimana mekanisme virus HIV dalam merusak sistem kekebalan tubuh dan mengapa sistem kekebalan tubuh manusia tidak dapat sepenuhnya menghapus virus ini? Terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 5. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses pengobatan HIV di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas, terutama mengingat masalah sosial yang sering terkait dengan HIV?
dari audiens. Dipersilakan untuk kelompok menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erin. Yaitu virus HIV merusak sistem kekebalan tubuh dengan menyerang sel-sel CD4 atau limfosit T yang merupakan komponen penting dalam sistem kekebalan. HIV meningkatkan reseptor CD4 di permukaan sel-sel ini dapat masuk ke dalam. Setelah itu virus mengubah materi genetik sel CD4 untuk memproduksi lebih banyak selain HIV. Selanjutnya, apakah audiens sudah merasa puas atau menambahkan? Terima kasih. Ya, selanjutnya. Pertanyaan dari Meifa itu untuk meningkatkan akses pengobatan HIV di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas dan mengatasi masalah stigmatisasi sosial, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain. Yang pertama, pendidikan publik tentang HIV/AIDS untuk mengurangi stigmatisasi dan meningkatkan pemahaman. Yang kedua, penyediaan obat antiretroviral atau ARV yang terjangkau atau gratis untuk penderita HIV. Yang ketiga, mendorong layanan kesehatan yang bersahabat dengan LGBT dan orang dengan HIV. Yang keempat, mendukung organisasi non-pemerintah dan internasional dalam program pencegahan dan perawatan HIV. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok. Buat audiens, apakah puas? Terima kasih. Silakan untuk kelompok menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja perkembangan terbaru dalam penelitian dan pengobatan HIV dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pengobatan dan kualitas hidup bagi mereka yang hidup dengan HIV. Perkembangan terbaru dalam penelitian dan pengobatan HIV meliputi yang pertama, terapi antiretroviral atau ARV yang lebih efektif dan memiliki efek samping yang lebih rendah. Yang kedua, penelitian terhadap vaksin HIV yang sedang berlangsung untuk mengembangkan vaksin yang efektif. Yang ketiga, penggunaan profilaksis praeksposur untuk mencegah penularan HIV. Yang keempat, pendekatan untuk mengobati HIV dengan terapi gen atau terapi sel yang sedang dieksplorasi. Yang keenam, upaya global untuk mencapai target yang bertujuan agar orang dengan HIV mengetahui status mereka dan mereka yang positif mendapatkan terapi ARV dan dari mereka yang mendapatkan terapi memiliki tingkat virus yang tidak terdeteksi. Baik, terima kasih atas kelompok yang sudah memberi jawaban. Kepada audiens, apakah